Dia bilang, Pak Epi Chandra, andai ada ayahku hari ini, aku akan pegang tangannya Pak Epi. Aku pernah tunjuk ayahku Pak Epi. Bapak ini jahat. Ya Allah Pak Epi, aku dosa. Ternyata dia mimpi apa? Dia pengen banget peluk Bapak. Dia pengen berdoa untuk Bapak. Karena apa? Materi hari ini membawa Anda untuk mengatakan bahwa semua yang hari ini adalah menuju surga Allah Azza wa Jalla. Karena impian Anda hari ini pasti akan sama dengan mereka. Sama andaikan saya kasih nih, ada yang boleh jawab gak Pak? Andaikan saya tanya, apa impian Anda detik ini? Apakah sama dengan anak ini? Yang maju ke depan. Dia paling pojok yang saya bilang tadi. Pak Chandra, aku punya impian Pak Epi, sayap kiri. Dan dia mengatakan apa? Pak Chandra, aku punya impian. Sebelum dia menyampaikan narasinya, saya katakan, hey, where's your parents? Mana orang tuamu? Pak Chandra, aku tak tahu wajah orang tuaku. Aku asli Muara Bungo, Jambi, Pak Epi. Aku dibesarkan oleh nenekku, Pak Chandra. Tapi alhamdulillah Pak Epi, sebentar lagi aku lulus dari SD ini. Tapi aku punya impian Pak Chandra. Hai, apa impian? Saya pegang pundaknya sambil saya mengatakan, I am your father now. Aku ayahmu hari ini. Dan dia membaca suratnya. Suratnya itu tertulis ada tetesan air mata, luntur dia tintanya. Tapi kami buat dalam bentuk jepek. Ini gambarnya. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka. Dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Anak kelas 5 udah bisa doa kayak gini, itu udah dahsyat sekali Bapak Ibu. Semua punya impian. Anda punya impian, saya pun punya impian, dan ini impian seorang adik yang ketika bicara di depan kakaknya. Bisakah kita melihatnya dengan hati Bapak Ibu? Allah menggerakkan lisannya bicara. Dia curhat terhadap kakaknya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan ini hasil show kami. Mohon izin Bapak Ibu. Hasil show kami dari Sabang sampai Timika Papua dari 2009 sampai hari ini. Segmen parenting kami adakan di setiap titik, dan di sini terbukti ada impian anak-anak. Dia hadir bersama orang tuanya, dan kita bisa lihat melalui tayangan video ini Bapak Ibu. Inilah tayangan kebanggaan Anda pastinya. Anak kelas 5 dan 6, dia mencoba menghafalkan ayat-ayat Al-Quran di depan sang ayah bundanya sebagai kado ulang tahun mereka, sebagai kado terindah untuk mereka. Kami yakin impian Anda sama Bapak Ibu. Kita belum bisa baca Al-Quran. Sang ayah pernah memeluk sang anak, aku belum bisa baca Quran nak, tapi kau harus bisa nak. Momen hari itu adalah momen yang ditunggu. Dia melafazkan baik-baik Quran di depan ayah bundanya, karena dia bangga hari itu hadir ayah bundanya menyaksikan satu potret yang muncul dari tangan air mata.
Ribuan pasang mata pernah menatap tayangan ini Bapak Ibu. Yang muncul adalah hilangan air mata karena melihatnya dengan hati bukan dengan mata. Bukankah ini impian kita Bapak Ibu? Bagaimana anak ini dia membaca setiap ayat di belakang ayahnya berlinang air mata? Kekuatan ayah di situ sangat berarti bagi sang anak. Kekuatan sang ayah sangat memberikan cinta dan energi yang powerful untuk sang anak. Anda lihat ketulusan, energi cinta ayah, bunda, dan anak satu frame hari itu. Bukankah itu yang dirindukan dari karakter sang anak? Bukankah itu yang sesuai tema hari ini, pendidikan karakter anak? Anda hadir menyaksikan wujud sang anak, itu adalah impian yang luar biasa. Karena apa? Saya minta sebelum kami tutup segmen ini Bapak Ibu, adakah di antara Anda, bunda, yang bisa maju ke depan? Ada surat yang ditulis sama anak kelas 5 dan 6. Dan Anda siap membaca surat ini. Akan muncul di layar. Dan Anda tinggal baca surat itu. Saya hitung 5 mundur Bapak Ibu. Seorang ibu yang berani menjawab, atau bapak mungkin, membaca narasi ini. Saya hitung 5 mundur, kalau tidak ada, rewardnya akan kami berikan ke kampus yang lain. Sudah siap saya reward. Ada yang berani nggak? 5 mundur Bapak Ibu ya. Yang berani baca narasi. Ada tulisan surat kelas 5 6. Dan dia menulis surat, dia pengen banget dibacakan nama ayah bunda. Itu 5 mundur Bapak Ibu, durasi 5. Kan yang berani baca nih. Alhamdulillah bunda, tepuk tangan buat bunda hari ini. Masya Allah. Siap bunda. Bisa pinjam mikrofonnya Bapak tadi? Mikrofon, itu Bapak. Terima kasih. Bunda bisa standby di sini, nampak tulisannya atau mau di stage? Oke. Assalamualaikum Bunda. Namanya siapa Bunda? Nama saya Ayu Bunda, dari Al-Azhar kelas 5. Putra berarti itu. Putra. Bismillah. Tapi punya anak putri kah? Tidak Pak, dua-duanya. Jagoan semua, luar biasa. Kita coba ya Bunda ya. Ini curhatan mereka. Sudah kecil untuk mama. Bundanya sudah gak ada ini Bunda. Mamanya udah gak ada. Dia pengen banget dibacakan di depan ribuan pasang mata di Hotel Novotel Surabaya. Mohon dibaca Bunda. Mama, aku kangen tahu sama mama. Mama bisa lihat kamu kan di sana. Seandainya aku juga bisa lihat mama. Mama, doaku selalu disampaikan sama malaikat buat mama. Mama tenang aja, aku selalu doain mama di sini. Bahkan selalu jaga mama. Selalu anakku. Satu lagi Bunda. Dari anak Padang Payakumbuh, dia kelas 4 SD. Silakan Bunda. Aku paling tidak suka bila ibu saya bicara. Hebat ya, kamu udah bisa ngatur mama Tuhan. Dan aku tidak suka bila mama dan ayah sering berantem di rumah. Selanjutnya Bunda, dari Jakarta Selatan. Ini Bunda. Saya tidak suka ketika ibu saya tidak mempercayai saya. Ketika saya sudah berkata jujur atas kegagalan saya. Saya tidak suka ketika ayah saya melontarkan amanah atau kata-kata kasar kepada saya dan anak-anak saya. Terima kasih Bunda. Semuanya mendengarnya. Dan ada lagi Bunda, sebentar. Ini Bunda. Saya nggak suka kalau disuruh sama ibu atau bapak terus disuruh cepat. Saya nggak suka kalau ibu atau bapak ngomong, kamu banget sih. Unik Bunda.
Ini anak kelas 2. Dia bilang, Pak Evi Chandra, aku punya ungkapan buat ayah ibuku. Next, Bunda. Namanya adalah Bumi. Ini kelas 2, 3 SD, saya kalau salah. Silakan. Terima kasih sudah membesarkan, menyayangi. Bumi cinta mama. Bumi janji nanti semester 2 akan selalu dapat nilai 100. Bunda, Bumi ini dia gak berani masuk ke rumah karena nilainya gak dapat 100. Di aula hari itu pun dia duduk paling belakang, gak mau ketemu dengan ibunya. Kenapa sayang? Pak Chandra, nilaiku di bawah 100. Serius sayang. Dia maju ke depan dan ibunya dia langsung peluk dia, maafkan ibumu ya Naya. Ayahnya pun sama. Dia nggak berani masuk rumah karena tak dapat nilai 100. Bunda, ini yang paling mungil Bunda. Tulisannya penuh dengan air mata Bunda. Mudah-mudahan bisa baca. Yang ini saja Bunda. Hari cinta Uli Abi. Setelah selesai bikin surat, nanti nangis. Tetesan air matahari. Semua berisi tetesan air mata. Dia nggak bicara banyak di situ. Yang muncul adalah bekas air matanya. Andai kan kelas 5 dan 6 Bunda diminta hari ini menulis surat, kami yakin putra-putri Anda akan memberikan energi cinta untuk Anda yang sudah membesarkannya. Tak ada kata negatif di dalamnya. Karena apa? Kesimpulan di segmen ini adalah satu hal Bapak Ibu. Rumah berantakan karena mainan anak, baju anak kotor, air tumpah di lantai, itu masih kita bisa bersihkan. Namun bila kita respon dengan amarah, anak terluka karena ucapan kita, siapa yang akan bersihkan hatinya? Yang kedua Bunda, sebelum Bunda turun, masa kecil adalah masa bahagia. Masa kelas 5 dan 6 juga masa bahagia Bapak Ibu. Tidak sedikit anak yang mengalami luka di masa kecilnya. Silakan Bunda dibaca. Berhati-hatilah dengan perkataan dan perbuatan. Jika sudah melukai hati seseorang, bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu, walaupun sudah cabut tetap meninggalkan bekas. Kami yakin Anda pernah melihat ini di beberapa literasi, tapi kalau dibaca sama-sama berjamaah, feel-nya dapat banget Bapak Ibu. Karena momen-momen seperti ini sering kita temukan. Bu, Bapak ini lagi apa? Kebetulan bapaknya kerja itu sudah bertugas di nggak datang ke sini, tapi online. Assalamualaikum Ayah. Hadir ke online hari ini? Online. Assalamualaikum Ayah. Izin ibunya membaca. Tapi andai kan saya munculkan gambar ayahnya di sini sama seperti ini, kira-kira ayah ini lagi apa? Yang kita ada beberapa perspektif ya. Kalau dari ini kita lihat anak ayah sudah memarahi anak. Ayah lagi memarahi anak. Tidak mungkin ayah lagi mempersilakan minum kan? Izin Bunda sebelum Anda turun. Saya dapat ilmu ini dari Kak Seto dan Bunda Elisma. Ternyata ketika satu teriakan terjadi, aku benci sama kau ini nak, keluar kau dari rumah. Aku benci sama kau ini. Banyak kata-katanya. Jangankan banyak kata-kata, satu kata dan tak elok didengar oleh buah hati kita dari sang ayah. Satu kata teriakan itu mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Tema pendidikan karakter. Jauh itu teriakan-teriakan yang tidak elok dalam rumah. Ungkapan kalimat hikmah al-kalam yanfudu ma la tanfuduhul ibar. Omongan itu bisa menembus sesuatu yang tak bisa ditembus oleh jarum. Maka Bapak Ibu, usikum ayah, ini adalah kalimat buat saya pribadi seorang ayah. Saya yakin Anda gak pernah melakukan hal ini. Ini kalimat adalah nasihat untuk saya pribadi Bapak Ibu. Kita hindari Bapak Ibu teriakan yang tak. Mereka sudah terbentuk karakternya dengan kafah, dengan cahaya Al-Quran yang dia baca.
Jangan sampai hormonnya terbunuh dengan teriakan-teriakan yang terakhir. Saya bangga ibu bisa membacanya dengan kafar ini. Tepuk tangan buat ibu kita hari ini yang sudah hadir. Tuh, mana ibunya? Sebentar ibu, ini ayah hadiah ibu ya. Ini banyak yang mencari hadiah ini, kertas sederhana Bapak Ibu. Tapi banyak yang antri di ballroom hanya untuk dapat kertas sederhana ini. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam peluk buat putranya. Semoga berkenan, dan salam juga buat ayahnya yang sedang bertugas hari ini. Semoga berkenan. Tepuk tangan buat bunda yang sudah membacakan rahasia hari ini. Terima kasih. Maka Bapak Ibu yang kami bangga, satu momen-momen seperti ini adalah momen yang pastinya mendobrak setiap orang yang mendengarkannya. Karena apa? Anda lihat baby mungil ini, jangan kau pikirkan apakah anakmu mendengarkanmu atau tidak. Justru yang harus kita pikirkan, anak kita ini selalu mengamati kita. Anak-anak kelas 5 dan 6 itu sesekali kayak mereka kayak nggak memperhatikan, tapi sebenarnya mereka memperhatikan. Wahai ayah-ayah yang hebat, Anda adalah pahlawan-pahlawan hebat buat putra-putri Anda. Mereka akan mengatakan, nanti suatu saat aku akan menjadi orang yang dewasa seperti gagahnya ayahku. Yang anak putri, mereka akan mengatakan, aku nanti akan dapat suami seperti ayahku. Karena Anda adalah figur-figur yang hebat. Mereka adalah teladan-teladan yang dahsyat, yang mengcapture setiap kata-kata Anda, yang mendownload setiap apa yang kita munculkan. Karena keteladanan bukanlah salah satu cara untuk mendidik, tapi satu-satunya cara. Karena apa? Bisa dibacakan sama-sama, 1, 2, katakan. Kelas 5 dan 6 ini adalah anak peniru yang ulu yang sudah meniru, mendownload apapun yang ada dalam rumah, di save di folder mereka, dan mereka adalah peniru yang ulung, yang dahsyat. Yang mana peniru yang ulung itu seperti gambar ini, lihat deh Bapak Ibu. Dia mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dia adalah peniru yang ulung. Apa yang dilakukan oleh orang tua nampak di depan anak, dan anak mendownload semua itu. Children see, children do. Bapak, tidak ada tanya jawab ya, nanti by medsos ada tanya jawab. Karena khawatir over pertanyaannya. Karena live. Children see, children do. Apa yang Anda lihat, Anda lakukan. Kita sekarang perang melawan generasi milenial, Bapak Ibu. Kalau Anda kan bukan generasi milenial, saya bukan generasi milenial. Kita generasi zaman jahiliyah, Bapak Ibu. Zaman kaset kusut dengan pensilnya yang tadi. Karena kita hari ini memerangi peserta didik di era digital. Pada dasarnya mereka ingin dimanusiakan seperti lukisan sang anak tadi. Intinya mereka ingin diiyahkan. Intinya mereka ingin dibahagiakan dengan lukisan yang mereka bikin sederhana itu. Semua yang hari ini hadir, satu hal yang perlu kita keep sama-sama. Saat itu kami hadir di depan anak kelas 5 dan 6 di Bandung bersama para prof dan pembicara lainnya. Ternyata terbukti hari itu Bapak Ibu, kenapa anak kita kadang-kadang susah mendengarkan kita bicara. Kenapa anak-anak kita kadang malas banget mereka belajar. Ternyata hari itu selama 8 jam kami mendobrak quarter life crisis ini Bapak Ibu. Anak-anak kita hari ini yang di usia-usia masih mungil-mungil itu, mereka kadang-kadang kena krisis seperempat abad. Apa cirinya Pak Happy Chandra? Quarter life crisis itu cirinya adalah di anak usia 11-17 tahun. Usia 11-17 tahun yang kena virus krisis seperempat abad, dia cirinya apa? Periode galau dalam hidupnya. Anak-anak kelas 5 hari ini udah mulai galau loh Bapak Ibu. Dia udah mikir nanti gue SMP di mana ya? Jangan SMP. Kelas 5 udah ngobrol, nanti saya kuliah S2-nya mau di gitu. Udah mikirnya S2. Pikirannya udah tembus ke depan jauh banget. Usia santri, usia anak krisisnya emosional, usia siswa, usia 11-17 tahun bingung dia dalam melangkah. Sampai sekarang di DJ aja dalam jalan dia masih bingung. Udah pas belum sih saya hari ini? Bingung dia dalam melangkah.
Dia kehilangan identitas kadang-kadang Bapak Ibu. Kalau kena krisis seperempat abad, masa-masa itu sudah hilang Bapak Ibu di zona mereka. Maka pesan kami kepada anak-anak kelas 5 dan 6 hari itu yang hadir, kuncinya adalah satu. Apa itu Bapak Ibu? Andaikan ini saya saksikan depan Anda, kuncinya satu Bapak Ibu. Untuk mendobrak quarter life crisis, menuju ke satu firman Rob. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Semua generasi kelas 5 dan 6, para orang tuanya harus masuk ke dalam folder bahwa bahagia itu penting, jangan yang penting bahagia. Coba deh, ini keren banget tuh Bapak Ibu. Pak Bu, bahagia itu penting, jangan yang penting bahagia. Mendidik anak itu penting, jangan yang penting mendidik. Mencintai anak itu penting, jangan yang penting mencintai anak. Sampaikan kepada anak Anda, nak, belajar itu penting sayang, jangan yang penting belajar. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Jadi orang tua itu penting, jangan yang penting jadi orang tua. Yang penting gue jadi bapak. Betul apa yang jadi bapak? Yang penting anak jadi orang tua. Pasti banyak yang mencatat, pasti banyak yang capture untuk status DWA hari ini. Gue harus bahagia. Bahagia itu penting, jangan yang penting bahagia. Kalau Anda mengatakan, yang penting rumah tangga saya bahagia, dipertanyakan tuh, bahagia itu penting. Menjadi rumah tangga itu penting, jangan yang penting menjadi rumah tangga. Tidak ada kalimat lagi yang penting, karena ini adalah rumusnya Bapak Ibu. Saya minta kerjasama untuk membaca narasi. Bapak ini husu banget Bapak hari ini. Mohon izin Bapak. Kaget sekali Bapak hari ini. Standby. Mohon dibaca Bapak. Ingin menuaskan air bekas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Ingin memberi kebahagiaan pada orang lain, pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Mulai sekarang, perhatikan, sayangi, dan bahagiakan diri. Sebentar, Barokallah. Bapak bilang, Pak Happy, saya ingin bahagiakan anak, tapi Bapak sendiri gak bahagia. Zol. Ibu bilang, Pak, saya mau bahagiakan pasangan saya, tapi Anda sendiri gak bahagia. Zol. Saya takut ini ada yang nanya kayak gini nih. Kemarin di Pekanbaru ada ibu-ibu, dia paling tengah duduknya. Kaget saya ada pertanyaan protokoler, kaget banget dari pertanyaan satu ibu itu. Apa pertanyaannya Pak? Pak Happy, Bapak ngomong 3 jam loh Pak. Dia baru ngomong kayak gitu, saya takut banget. Astagfirullahaladzim. Ini baru kali ini ada pertanyaan. Kenapa Bunda? Bapak ngomong 3 jam, jujur ya Pak ya. Kami diobrak-abrik emosi kami hari ini Pak Chandra. Tapi pertanyaan saya, Bapak ini ngomong keluarga, saya lihat jadwal Bapak aja, kayaknya nggak pernah ketemu dengan keluarga. Terima kasih Bunda, silakan duduk. Apa jawaban kamu? Bu, saya ketemu di bandara dengan istri dan 4 anak saya, walaupun 5 menit, tapi kualitasnya powerful. Itu lebih dalam dibandingkan 5 tahun dalam rumah, tapi nggak ada komunikasi sama sekali. 5 jam dalam rumah, tapi nggak ada komunikasi sama sekali. Sebelum flight, saya kecup istri saya, Bunda, ayah kerja dulu saya mau ke Papua. I love you. Anak, ayah kerja dulu saya. Anak kami mengatakan, Pak Chandra, dia mengatakan, ayah aku suka kali kecupanmu ketika di bandara. Dia ingat yang 5 menit itu. Itu lebih baik dibandingkan 5 jam dalam rumah, tapi nggak ada tegur sapa. Saling lewat gitu aja. Karena apa? Momen-momen seperti ini saatnya bahagiakan, sayangi dirimu. Karena momen beda usia, beda bahasa. Anak TK pagi-pagi bangun pasti ada menyambutnya dengan cinta. Gitu ya. Itu anak TK tuh. Ya Allah, anak ganteng ibu udah bangun sayang. Ya Allah, kamu sini loh. Anak TK. Anak kelas 5 dan 6 mereka nggak mau digitukan. Betul Bapak? Betul Ibu? Kalau nggak percaya, lakukan kepada anak SMP, SMA.
gitu ya. Anak ibu udah bangun, ya kumisnya tipis-tipis itu. Anak ibu, waduh. Pasti ada yang bilang, astagfirullahaladzim, mak gua kenapa ya? Beda usia, beda bahasa. Kadang-kadang kita gagal membentuk anak, kita tidak tahu karakter anak kita sendiri. Karena masa-masa ini beda usia, beda bahasa. Masa anak-anak 6 sampai 13 tahun, masa pubertas 13 sampai 14 tahun, masa remaja awal 14 sampai 17 tahun, masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Anak kelas 5 dan 6 masa apa Bapak Ibu? Anak-anak akhir. Kalau masa-masa ini potret sang buah hati, ada yang bahagia bersama Anda hari ini. Happy banget dia. Tapi ada juga di antara mereka yang lelah, dia berada di sekolah. Dia mengatakan, Pak Cerdas, saya lelah di sekolah DJ ini. Pak Happy, saya itu banyak tugas di sini itu. Lelah. Katakan kepada mereka Bapak Ibu, bila kau tak tahan lelahnya belajar, kau harus menahan perihnya kebodohan. Kau harus belajar ya nak ya. Terus belajar. Kalimat-kalimat dari lisan Anda itu akan membawakan power tersendiri. Karena yang dikhawatirkan apa Bapak Ibu? Nih, yang dikhawatirkan dari Anda bersama anak-anak Anda adalah ini. Apa Bu? Bapak, jangan sampai kita termasuk keluarga yang stres. Wahai yang online hari ini, Anda duduk dengan manis di depan kamera, jangan sampai tersave di otak Anda. Pak Happy, jujur saya stres Pak Happy. Saya anaknya udah kelas 5, kelas 6. Saya bingung nanti SMP-nya mau di mana. Udah Allah aja yang menggerakkan Bapak Ibu. Selama Anda kafah men-set anak putra-putri Anda, saya yakin prefrontal cortex-nya akan terjaga. Ini materi gak bakal Anda dapatkan di kelas anak-anak. Ini materi gak bakal Anda dapatkan di jam kuliah. Kenapa anak-anak kita ini kadang-kadang dia on banget dengan gadgetnya. Ternyata ini salah satu alasannya. Bapak Ibu, namanya adalah prefrontal cortex. Itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga Bapak Ibu, mohon izin pegang dahinya sekarang. 1, 2 mulai. Mulai. Ada yang nanya ke samping, dahi gua mana ya? Dahi gua mana ya? Dahi Bunda, bukan di sini Bunda. Sejak kapan dahinya hijrah ke belakang? Di sini. Di situ ada titipan dari Allah. Ingin kita hidup lebih tenang, dijaga korteksnya. Anak-anak lebih rileks, jaga korteksnya. Karena tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadibatin. Nasiyatin kadibatin. Nasiah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Kalau korteks ini rusak, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Yang pertama, jangan sampai anak kelas 5 dan 6 korteksnya rusak, seperti Pak Nurholis katakan, dia gadgetnya lebih on dibandingkan akademiknya. Yang dikhawatirkan adalah sulit dia mengatur masa depannya Bapak Ibu. Ada tanya lagi, Pak Happy, ciri orang yang korteksnya kena kayak gimana? Saya belajar juga Bapak Ibu. Ciri orang yang korteksnya kena, ayah yang korteksnya kena, ibu yang korteksnya kena, anak-anak yang korteksnya kena. Nih, kalau di rumah pasti kayak gini Bapak Ibu. Suka murung. Yang lain olahraga, yang lain dia olahraga. Error. Jadi nanti kalau ada pasangan kita yang murung terus, pegang pundaknya. Jangan-jangan korteksnya udah gak ada. Happy aja Bapak Ibu, kayak saya happy. Anda bilang, Happy itu nama asli ya? Happy Chandra? Iya, nama asli ini Happy Chandra. Anda tanya lagi, kenapa namanya Happy? Karena saya dulu waktu lahir gak menangis Bapak Ibu. Pas brojol saya langsung tertawa. Jadi happy ya. Yang lain saat pandemi banyak yang tiara saya mah happy. Bahagia terus lah, gak sedih-sedih. Yang ketiga, korteks jika kena, dia gak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang lain pada kumpul, dia enggak. Yang lain ada kerja bakti, dia mah enggak. Dia enggak peduli dengan lingkungan sekitar. Korteks jika rusak, dia enggak sopan dengan sesama. Dan terakhir, dia enggak kreatif Bapak Ibu. Tidak kreatif. Korteks jika rusak, dia enggak kreatif dengan apapun yang dia kerjakan. Maka hari ini saatnya kita untuk segmen kontemplasi. Sampaikan salam cinta kami untuk buah hati Anda pasti pada. Sampaikan salam cinta kami untuk para orang tua Anda yang masih ada hari ini. Sampaikan salam cinta kami untuk batu nisan yang ayah bundanya sudah tidak ada. Sampaikan salam hormat kami untuk ayah bunda yang masih ada.
yang sudah menggerakkan Anda sampai hari ini untuk buah hati yang hebat, yang keren, cantik. Mereka yang dulu di Anda bangga banget dengan kostum yang mereka pakai di pagi hari. Bangga kan? 5 tahun yang lalu. Atau Anda pun pernah menggunakan kostum ini. Sampaikan salam cinta kami untuk buah hati Anda yang kelas 5 dan 6, yang mereka sangat bangga dengan kostum yang mereka pakai. Ternyata masa-masa ini akan sudah mereka tinggalkan. Kakak kelas 6, mereka sudah tinggal menghitung bulan akan meninggalkan alam darul jannah dari level SD. Yang mereka rindukan apa? Ini dia Bapak Ibu. Saya akan rindu dengan darul jannah ini. Ayah bunda tidak akan lagi kumpul mungkin seperti mereka hari ini. Karena momen-momen ini adalah momen yang ditunggu. Santrikah mereka? Siswa-siswi andakah mereka? Karena yang dirindukan adalah ini dia Bapak Ibu. Bismillah Bapak Ibu ya. Sebelum saya turun dari stage ini, ternyata seorang ayah yang dirindukan adalah ayah yang punya cinta yang lebih dalam kepada anaknya. Acara wisuda di Manado Bapak Ibu, ini real terjadi. Kenapa dia terlambat sampai 1 jam 30 menit anak cowok ini? Ternyata dia tak punya uang untuk naik PT-PT, angkutan umum kalau di Makassar. Anak Watampo nih, saya wisuda MC hari itu, kami mengatakan prosesi wisuda dimulai. Ada protokoler, panitia teriak paling belakang, Pak Chandra, tolong tunggu sebentar. Kita nunggu wisudawan dari Watampo, kasihan dia jauh. Dia jagoan keren dan punya ayah yang keren. Kenapa dia terlambat dari wisuda Bapak Ibu? Karena dia punya alasan. Dia tak punya uang untuk naik PT-PT. Akhirnya dia berjalan kaki 2 jam 30 menit dari rumah menuju kampus, membawa kursi roda sang ayah sambil mengatakan, ayah maafkan aku tak bisa mengantarkanmu dengan transportasi yang indah. Dia hanya bisa mendorong kursi roda itu. Dia adalah ayah yang menjadi panutan untuk anaknya. Bukankah Anda juga punya impian untuk ayah Anda? Dan suatu saat Anda pun akan merasakan pelukan indah dari putra-putri Anda Bapak Ibu. Bisakah melihatnya dengan hati Bapak Ibu? Tak hanya mata yang melihatnya. Anda lihat Bapak ini bajunya sangat sederhana tapi cintanya yang istimewa. Anda lihat ayah ini menggunakan peci yang sangat sederhana tapi kasih sayangnya yang istimewa. Dia terlambat 2 jam 30 menit. Kekesalan peserta berubah menjadi cinta hari itu Bapak Ibu. Peran ayah dalam pembentukan karakter anak muncul banget di tayangan ini. Bukankah ini yang antum impikan? Tayangan ini 2018 Bapak Ibu, saat kami hadir bersama Sivitas Akademika di kampus ini. Tayangan ini kami bawa ke kampus UIN Araniri Aceh. Hari ini persis seperti mereka hari itu. Calon-calon wisuda-wisudawati kumpul. Baru tayangan video baru saat selesai, anak Lok Sumawe lagi-lagi teriak paling belakang, Pak Chandra, aku adalah Rina Maharami. Aku lahir di Lok Sumawe Pak Happy. Minggu depan kami akan diwisuda Pak Chandra. Jujur Pak Happy, wallahi aku sedih melihat tayangan video Manado barusan Pak Happy. Minggu depan aku akan diwisuda Pak Chandra. Aku akan berikan tugasku untuk orang tuaku Pak Happy. Tapi ungkapan sang penyair itu indah. Tajrir riyah bimala tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Ini anak pagi-paginya sudah pakai toga, tapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba dia sakit detik-detik mau diwisuda. Kami menyaksikan dan viral di media sosial 2019 bulan Februari hari itu. Dia nggak bisa merasakan indahnya pakai toga Bapak Ibu. Dia sakit dan meninggal dunia detik-detik mau diwisuda. Angin kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia pengen bahagiakan ayahnya, dia pengen bahagiakan ibunya hari itu, tapi Allah berkehendak lain. Di aula sayap kanan muncul karangan bunga, selamat dan sukses wisudawan wisudawati. Tapi sayap kiri tulisannya karangan bunga, turut berduka cita untuk pahlawan dari bumi Lok Sumawe. Ya Rob, kapan itu terjadi teman-teman? 2019 bulan Februari hari itu.
Kami menyaksikan satu potret ketika kami sebutkan nama almarhumah Rina Maharani. Allah menggerakkan siapa hari itu Bapak Ibu? Menggerakkan ayah dari almarhumah yang baru selesai dari area pemakaman. Dia lari menuju ke aula, dia memanggil jas kami sambil mengatakan, Pak MC, aku adalah ayah dari almarhumah. Kau memanggil putriku, izinkan aku untuk naik ke atas panggung. Ya Rob, dia naik ke atas panggung. Bukankah ini ayah yang dalam pendidikan karakter anaknya muncul hari itu? Tak muncul tangisan yang terlalu over di tanah panggung itu. Yang muncul adalah ketulusan cinta dari sang ayah yang hebat, walaupun dia pahit merasakannya. Anda bertanya lagi kapan itu Pak Chandra? 2019 Bapak. Bagaimana ayah ini muncul dengan bayi yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Ini real bulan Februari hari itu. Anda lihat Bapak ini, bajunya sangat sederhana. Ayah ini menggunakan peci yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Di balik kepahitan, tapi dia harus ridho karena putrinya batu nisan sebagai saksinya. Karena rencong hari itu berduka kawan. Kami menyaksikan potret suasana haru di kampus UIN ada di Aceh. Dan nampak Allah menggerakkan seorang ayah yang hebat ini. 2 tayangan video mengakhiri jumpa kita hari ini, bahwa peran ayah sangat dirindukan oleh buah hati Anda. Tak ada kalimat yang indah sebelum kita tutup hari ini, peran ayah dalam pendidikan karakter anak, kecuali kita berdoa. The power of doa, kekuatan energi doa yang menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Kekuatan doa kita, Allah akan mengangkat doanya dari bawah alam menuju ke atas. Walihadi kuliah hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nashhadu bi annaka antal ahad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antas samad. Allahumma inna nashhadu bi annaka lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabbana innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Wa innaka khairul mustaqim. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawil a'marana ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Wa a'mar walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Wa a'mar azwajina, panjangkan umur pasangan kami ya Allah. Wa a'mar abna'ina, panjangkan umur buah hati kami yang kau titipkan kepada kami ya Allah. Wasahi ajsadana, sehatkan jasad kami ya Allah. Wahasin amalana, dan perbaikilah amalan-amalan kami ya Allah. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, kami zalim ya Allah. Zalamna anfusana, kami zalim ya Allah kepada diri kami sebagai orang tua yang telah menitipkan dan amanahkan buah hati kepada kami. Ya Rabb, ij'alna min ibadika shalih, jadikanlah kami hamba-hambamu yang saleh lil wusul ila ridhoika wa jannatika na'im, untuk menuju ridhomu dan jannah firdausmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ahibati fillah, 2 jam bersama Darul Jannah, berselancar dalam samudra kalam Rabb Azza wa Jalla, bahwa semoga kita semua bisa meraih pesona ridha Allah Azza wa Jalla. Kami doakan Bapak Ibu semoga sehat dan panjang umur, putra-putrinya alim soleh, alimah solihah, dan teman-teman orang tua yang online juga hari ini, yang streaming melihat kami hari ini. Kami yakin atmosfer aula SDIP Darul Jannah bisa dirasakan oleh kawan-kawan kita yang di luar sana. Anal fakir bicara wasadallahu fidaroin. Salam cinta kami untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nama subhanallah khairan katsir dan yakin masyaallah. Saya hampir tidak bisa lanjut menutup acara ini tadi. Ya, lihat Masya Allah betapa ketulusan cinta orang tua. Mudah-mudahan dengan kesederhanaan